Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat dan rahmatnya lah sehingga saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah filsafat hukum Islam ini dengan waktu. Aku juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim, MPhil, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat hukum Islam. Saya Diva Satria Putri Dinasti Yusono dengan NIM 202111234 program studi hukum ekonomi syariah kelas 3G ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum. Yang pertama itu ada konsepsi formal substantif hukum Islam. Ini ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga ijtihad. Tapi menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam ini tidak terlepas dari terminologi fikih dan siasah. Karena pada masa awal Islam ini kata fikih ini dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Kemudian pengertian fikih ini masih dipergunakan sampai pertengahan abad kedua Hijriah. Salah seorang imam mazhab yang 4 ini mendefinisikan sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia. Kemudian pengertian fikih menurut para ulama ini ada 2. Yang pertama itu memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis, yang berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang disimpulkan oleh keduanya ini dipelihara beserta dalil-dalilnya atau permasalahannya saja. Kemudian yang kedua yaitu kumpulan hukum syariat. Fikih dan syariat keduanya ini mengandung persamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan hadis. Kemudian menurut pendapat Umar Sulaiman, pendapat beliau tentang perbedaan mengenai syariat dan fikih ini dijelaskan secara rinci. Yang pertama itu syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Kedua, kesamaan syariat dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah ini tidak dapat disamakan dengan syariat. Kemudian yang ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Keuniversalan ini terletak pada keberadaan tujuan yang ditujukan kepada manusia keseluruhan. Kemudian yang keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu. Jadi setiap orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perintah, ia harus melakukannya. Sedangkan fikih yang dipahami seseorang ini tidak menjadi suatu keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Kemudian yang terakhir, syariat kebenarannya mutlak, sedangkan fikih itu yang dipahami fuqaha ini memiliki kemungkinan untuk salah. Kemudian Juhaya S. Praja ini
berpandangan bahwa fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yaitu ilahiyah dan insaniyah. Di mana ilahiyah ini karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci. Jadi dalam dimensi ini, hukum Islam itu diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Jadi hukum Islam ini dipandangi sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, tidak terbatas pada fikih dalam artian terminologi. Ia juga mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Kemudian yang kedua ada insaniyah, upaya untuk memahami ajaran yang suci. Jadi yang dimaksudkan ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. Di dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad atau istinbat al-ahkam. Kemudian dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran agama Islam, sementara fikih adalah upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Dengan demikian, fikih ini cenderung sebagai fungsional. Tetapi dalam perkembangan terakhir, fikih ini dipahami oleh kalangan usuliyah sebagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara kalangan fuqaha ini mengartikan fikih sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syari, baik yang secara tekstual maupun hasil penararan atas teks. Jadi dari itu terjadi pergeseran konsep fikih dari konsep fungsional menjadi konsep konstitusional. Menurut Suherjono, Suekanto, dan Mustafa Abdullah merumuskan berbagai hukum itu, diantaranya yang pertama, hukum dalam ilmu pengetahuan, yang kedua, hukum dalam arti disiplin, yang ketiga, hukum dalam kaidah atau norma, yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau positif tertulis, kemudian yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat, yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur. Yang kesembilan, atau yang terakhir, hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Jadi, apa yang dikatakan oleh Suherjono Suekanto ini adalah benar, bahwa orang-orang yang mengetahui apa yang dinamakan hukum ini secara umum berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai sosial oleh masyarakat itu diperlukan kaidah-kaidah hukum sebagai alatnya. Kemudian menurut Nadir Shah Hossein, kelahiran hukum Islam ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama teoritis abstrak, yang kedua disiplin ilmu, dan yang ketiga praktis aplikatif. Yaitu bagian B, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Itu yang pertama, pendapat Sketchers ini berpendapat bahwa sumber hukum Islam ini pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat. Jadi bukan Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Jadi sebagai sumber hukum Islam kedua ini setelah Al-Quran, Al-Hadis berpemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana keberadaan adat
dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam menurut pandangan beliau dari sisi teoritis maupun praktis. Kemudian yang kedua, penerimaan praktik adat. Jadi penerimaan praktik-praktik adat ini dapat dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pikir hukum Islam. Hukum sakral haruslah mampu Selanjutnya pendapat para ahli hukum. Kemudian pertama, menurut Coulson ini berpendapat bahwa Al-Quran itu bukanlah kumpulan hukum atau bahkan buku hukum. Itu melainkan sesuatu yang memiliki daya tarik bagi umat manusia untuk menaati hukum Tuhan yang sudah ada terlebih dahulu, yang diwahyukan atau mungkin dapat ditemukan. Bahkan salah besar mengabaikan pengaruh Al-Quran dalam penciptaan sistem perundang-undangan Islam. Kemudian menurut Sachhaj, justru kecuali aturan yang amat mendasar, norma-norma yang dijabarkan dari Al-Quran dimasukkan dalam syariah pada tataran kedua, hampir tanpa kecuali. Kemudian berdasarkan uraian tersebut, pemikiran Sachhaj ini tentang Al-Quran itu hanya sebatas kitab suci, yang tentu saja pandangan seperti ini ditolak baik oleh orientasi seperti Coulson atau ahli hukum Islam, sebagaimana sumber hukum Islam sejak masa Nabi adalah Al-Quran, jadi bukan tradisi Arab pra-Islam, sebagaimana yang menjadi pandangan oleh Sachhaj ini. Kemudian selanjutnya pengertian sunnah. Menurut pandangan Sachhaj ini berpendapat bahwa munculnya hadis atau sunnah ini relatif, berbeda dengan pendapat Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Kemudian penolakan pendapat Sachhaj yang dilakukan oleh Rahman ini, Rahman menolak pendapat beliau yang mengatakan bahwa tidak ada hadis dogmatis jenis apapun. Kemudian Rahman memberikan solusi bahwa yang paling penting dari sunnah itu adalah pengertian sunnah yang luas. Jadi pandangan Rahman tersebut itu memberikan titik terang bahwa sunnah Nabi atau sunnah-sunnah lainnya itu tidak terdiri atau tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu ikatan yang saling mengikat. Selanjutnya menanggapi pemikiran Sachhaj bahwa periode hukum Islam dimulai abad kedua. Jadi hukum Islam ini dimulai pada zaman seperti hukum waris yang secara langsung didokrinkan oleh Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu kedudukan ijma, qiyas secara prinsipil. Jadi perbedaannya itu terletak pada pendapat Sachhaj bahwa kedua sumber hukum tersebut itu berasal dari tradisi Yahudi, jadi bukan berasal dari Islam. Jadi pandangan seperti itu menurut ahli historis, pemikiran ini didasarkan pada sahabat dan sekaligus istilah ijma ini bermula pada generasi sahabat juga. Kemudian selanjutnya itu pandangan Syekh Muhammad Ali As-Sayus terhadap hukuman masa Arab pra-Islam. Ini menjelaskan bahwasannya ketetapan itu bukan merupakan undang-undang yang tertulis yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan perselisihan dan menjaga hak-hak mereka, tetapi hanya merupakan ketetapan yang sedikit sekali manfaatnya, tidak cukup untuk merealisasikan aturan dan mencegah pembuat kerusakan. Kemudian yang selanjutnya itu bentuk hukum Islam didasarkan pada 3 asas, yakni asas yuridis, filosofis, dan sosiologis.
maktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi dikatakan bahwa hukum pada kedua masa tersebut itu telah berbentuk secara teknis. Jadi hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Di hukum yang termaksud ke dalam ibadah itu adalah sholat, zakat, haji, dan nazar. Adapun hukum yang termaksud ke dalam muamalah ini seperti untuk membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia. Selain itu, bentuk hukum lainnya ini adalah pembagian harta pusaka seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Arab pada masa pra-Islam ini dalam tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Terdapat ketentuan utama bahwa anak-anak yang belum dewasa dan perempuan itu tidak berhak mendapatkan harta pusaka. Ini disebabkan dengan syarat-syarat pada zaman Arab Jahiliyah. Adapun syarat-syaratnya itu yang pertama, pertalian kerabat, yang kedua janji setia, dan yang ketiga adopsi. Sedangkan yang berhak menerima harta pusaka ini harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama dewasa, yang kedua laki-laki. Jadi ahli waris dari golongan kerabat ini terdiri atas anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak paman. Tetapi pada zaman awal Islam ini, setelah Nabi Muhammad dan sahabat hijrah ke Madinah, selain pertalian nasab atau kerabat itu terdapat 3 sebab untuk mendapatkan harta pusaka, yaitu pertama adopsi, yang kedua hijrah, yang ketiga itu persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Akomodasi Al-Quran ini meminjam istilah Jail Mubarak terhadap kebiasaan Arab pra-Islam, di mana menjadikan perempuan sebagai anggota keluarga yang mendapatkan harta pusaka dalam berbagai proses, sebagai anak, istri, ibu, maupun saudara. Jadi pokok-pokok hukum waris ini dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 7-14, dan saling mewarisi yang disebabkan oleh adopsi ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ahzab ayat 4-5. Jadi tampak bahwa pada masa Nabi ini bentuk hukum Islam baik secara normatif ataupun teknis telah terwujud. Meskipun demikian, di antara bentuk-bentuk tersebut ini diakui ada yang orisinal berasal dari aturan Al-Quran dan ada pula modifikasi dari tradisi Arab pra-Islam. Selanjutnya mengenai aliran Mu'tazilah, aliran Khawarij, dan Syiah. Jadi ketiga aliran tersebut ini pada awalnya merupakan satu aliran politik karena sumber ikhtilaf mereka adalah tentang kepemimpinan umat Islam. Jadi dalam perjalanannya Mu'tazilah dan kaum Khawarij ini berubah menjadi aliran kalam. Sedangkan Syiah ini memperkuat eksistensinya dalam aliran politik, yaitu dengan bagian C, yaitu konsepsi metode penggalian hukum Islam. Yang pertama, Juhaya Ispraja menjelaskan bahwa hukum Islam berdimensi uluhiyah. Jadi bagian dari agama paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian. Pertama, pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Kemudian yang kedua itu pentingnya pendekatan teologi. Jadi dalam meneliti hukum Islam ini didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata. Jadi teologi ini meneliti aturan-aturan yang mengatur syariat fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia, suatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dari implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Jadi hukum Islam ini dibangun atas dasar prinsip tauhidullah. Adapun prinsip-prinsip tersebut itu yang pertama, transformasi keyakinan pada kekuasaan.
Kemudian yang kedua, mengikat manakala dilakukan transaksi al-uqud di antara manusia, baik antara individu maupun antara individu dan masyarakat, termasuk yang berkenaan dengan hak-hak kebendaan. Kemudian yang ketiga itu fungsi mengatur berbagai bidang kehidupan manusia yang diinterpretasikan ke dalam pranata sosial yang tersedia atau menjadi cikal bakal pranata sosial yang baru. Kemudian yang keempat, fungsi memaksa manakala ditetapkan oleh kekuasaan kolektif yang memiliki legalitas publik dan kelengkapan alat. Dalam hal ini, penyelenggaraan kekuasaan yudisial dan aparatur negara dalam keputusan pengadilan. Kemudian selanjutnya itu dengan pendekatan filsafat. Jadi secara spesifik, filsafat hukum Islam ini digunakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Juhai S. Praja, bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Yang pertama itu tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum. Dan sebelum saya akhiri, mengucapkan Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan permintaan maaf apabila dalam menyampaikan materi terdapat banyak kesalahan-kesalahan. Langsung saja saya akhiri.